undang-undang ITE itu yang membuat saya trauma akhirnya. Karena saya pernah masuk penjara, saya pernah masuk pengadilan, nyaris masuk penjara, dianggap salah hanya karena membuat sebuah film gitu kan. Langsung gimana, Mas? Oke. Langsung ngobrol aja ya, nggak usah pakai pembagian, langsung aja ngobrol seperti biasa. Nah, saya taruh sini dulu aja. Ini banyak spidersnya, Mas. Hati-hati. Kemarin Kayak gitu. Kemarin ke Amerika, jadi apa namanya, beliin semua barang-barang atau dekorasi sedikit aja. Dia bakal tahu ingat Oktober kan Halloween. Oh iya. Nah ini betul menarik sih, Mas, karena kan kalau kita bicara Halloween itu, Indonesia punya film itu kebanyakan filmnya horor yang ngetop-ngetop itu horor banget. Iya. Kenapa sih orang Indonesia suka banget film horor gitu loh, Mas? Ya sebenarnya bukan Indonesia ya, tapi Asia ya. Asia itu memang dekat dengan myth kan. Jadi lebih works untuk film horor dibandingkan film science fiction. Film science fiction seperti Star Wars sampai segala macam nggak laku di Indonesia. Gitu ya? Iya nggak laku. Tapi memang fansnya ada. Maksudnya fansnya ya cukup cult dan militan. Tapi kalau dilihat dari numbersnya, itu film-film science fiction itu nggak pernah mendapatkan jumlah penonton yang signifikan. Jadi kebudayaannya memang sudah itu. Misalnya kayak Thailand, film horor Thailand diminati. Jepang sangat diminati. Sekarang pun iya, kan Jepang, Cina itu kan ada dua hal, misalnya horor dan action itu selalu diminati. Thailand juga seperti itu. Nah Indonesia sebetulnya juga mengadopsi dari itu ya, gitu kan. Jadi memang dunianya memang dunia yang penuh dengan myth gitu kan. Jadi lebih berbicara lebih akrab berbicara dengan mitologisasi dibandingkan dengan science fiction gitu nah. Berbeda dengan Amerika gitu kan. Kalau Amerika misalnya apalagi di California kan. California kan dekat dengan Bermuda kan. Selalu ada ada keajaiban alam, misalnya tiba-tiba ada cahaya terus orang itu Bermuda, itu adalah conspiracy theory seperti itu, ada conspiracy theory karena memang dekat dengan itu gitu. Kalau di Indonesia kan jauh dengan itu semuanya. Maka di Indonesia itu juga Asia ya, itu kan dari leluhur kan, dari ancestor mereka dari dulu kan selalu jadi selalu menekankan pada sisi mitologisasi. Misalnya contoh seperti pada zaman waktu kerajaan gitu kan, Sultan Agung selalu dianggap untuk membuat Sultan Agung rajanya itu dianggap sebagai seorang yang alim, maka dia selalu sholat Jumat di Mekah gitu kan. Ya kan, I think it's nggak realistis gitu kan. Gimana belum ada pesawat tiba-tiba setiap Jumat dia itu untuk menciptakan sebuah mitos bahwa si Sultan itu, si Raja kita itu seorang yang hebat gitu kan. Terus sampai sekarang juga masih dipercaya soal Ratu Kidul, terus ada Satrio Piningit gitu kan, bahwa presiden atau pemimpin Indonesia nanti tuh yang akan muncul adalah seorang yang lahir dari Satria Piningit bla 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 segala macam, dan itu selalu orang Jawa. Lihat aja sekarang siapa, hanya Pak Habibie aja. Itu pun juga karena beliau dulunya kan dari wakil terus kemudian naik kan, tapi tidak sampai berapa periode kan. Nah, jadi memang kita memang dekat sekali, akrab sekali dengan mitologisasi. Kalau sebagai sutradara film, bikin film itu dari semua genre itu, Mas Hana masuk ke mana? Kalau saya sebetulnya lebih ke enggak sih, sebenarnya saya bukan yang Anda pernah kerja, misalnya Anda betul suka pribadi. Kalau saya suka pribadi itu lebih ke ke horor sama ke action sebetulnya, dan lebih kepada sifatnya itu lebih suka saya film intrik ya, konspirasi apa segala macam itu. Cuma memang di Indonesia pada saat itu memang nggak laku ya, bukan nggak laku ya, memang belum ada ya. Jadi saya akhirnya menerima tantangannya, menerima kesempatannya hanya film drama, dan ternyata works. Dan ketika itu works, itu dianggap sebagai my strength gitu loh. Gitu. Tapi actually you enjoy malah horror film ya? Saya enjoy dengan film-film begitu, film-film yang dengan tensi yang tinggi apa segala macam itu saya suka. Saya pengen tanya deh, kalau pas Anda pernah bikin film-film horor kayak begitu ya, pernah nggak sih ada kasus-kasus di setnya gitu, taunya keluar hantu beneran atau gimana? Ya pada saat saya membuat dulu saya baru membuat film horor itu 2 kali gitu kan. Jujurnya 2 kali itu emang ternyata susah banget ya gitu kan. Susah film horor itu karena meyakinkan orang untuk meyakinkan penonton dan meyakinkan aktor untuk lu ngelihat hantu gitu kan susah gitu kan untuk berakting seperti itu kan. Tapi kalau acting misalnya patah hati gitu kan, itu kan mereka aktor-aktor kita apalagi yang anak-anak muda gampang banget kan, karena mereka punya ingatan emosi soal itu. Tapi kan ngelihat hantu kan tidak semua orang gitu kan, kecuali yang memang dia punya kemampuan indigo gitu kan, jadi dia bisa ngelihat gitu kan. Tapi kadang-kadang
pemain-pemain kita nggak. Jadi itu saja udah susah gitu kan. Bahkan pernah satu ketika saya mengundang orang untuk bisa membuka matanya si aktor itu gitu kan untuk bisa ngelihat gitu kan. Wow. Akhirnya terus kemudian dicoba. Wah, dia benar-benar gitu menjerit gitu kan wow. si pemain itu tuh sampai wah dia gitu kan. Nah, itu yang men-trigger si pemain itu akhirnya bisa berakting ke sana gitu kan. Tapi nggak pernah ada kasus-kasus aneh-aneh tiba-tiba kayaknya pintu kebuka sendiri lah, apa ada hantu muncul atau kesurupan itu nggak ada? Sejauh ini pernah gitu kan, tetapi tidak langsung. Maksudnya tidak langsung ke saya, ke aktornya, jadi lebih ke kru. Jadi tiba-tiba krunya kesurupan apa terus. Tapi memang pada saat itu ya percaya apa nggak percaya ya. Setiap kali kita masuk ke satu set, karena gini ya, kita mau membuat film horor kan, berarti kita memilih set atau lokasi yang memang sudah lebih spooky angker, kan. Ya hutan, ya rumah zaman dulu satu itu kan. Nah, karena itu makanya setiap kali kita masuk selalu penjaga rumah itu atau penjaga lokasi itu selalu ngasih tahu bahwa harus ada acara-acara apalah, ada selamatan, ada potong ke ayam, segala macam. Ya kita nggak tahu ya itu believe it or not. Tapi yang jelas kita ikutin aja kan, gitu. Ketika kita ikutin, alhamdulillah ya selamat. Nggak tahu ya. Tapi emang nggak ada masalah apa-apa yang maksudnya yang sangat signifikan sampai kemudian diganggu apa segala. Justru pada saat saya membuat film Ayat Cinta, gitu kan, saya membuat Ayat Cinta, saya malah mendengar cerita-cerita bahwa kru-kru saya digangguin gitu kan. Karena memang lokasi syutingnya pada saat itu di Kota Tua ya, Kota Tua Semarang. Terus ada di Lawang Sewu kan. Ada gedung Lawang Sewu yang sekarang udah bagus sekali, udah jadi museum. Tapi dulu pada saat Ayat Cinta 10 tahun yang lalu ya kalau salah, itu tuh bangunan Belanda yang ditinggalkan gitu kan. Nah, di situ pada saat mereka lagi ngeset, di situ tiba-tiba ada yang nyolek lah, ada yang ini, terus kemudian ada art directornya ada yang pulang, gitu ya? nggak mau ngelanjutin karena gini-gini gitulah pokoknya katanya ada itu. Oke, sekarang the latest film Anda, Miracle in Cell Number 7, ya kan? Luar biasa suksesnya. Dari penontonnya benar-benar banyak yang komentar bilang, aduh ini kayak bawang udah menangis segala macam, benar kan ya Mas ya? Terus dan penonton jumlah sampai saat ini udah lebih dari 4 juta ya? Udah lebih dari 4 juta. Ya kayaknya bisa nebus 5 kayaknya mungkin ya. Kemungkinan 5. Kemungkinan 5 lebih lah. Ya, jadi one of the best selling movies selama sejarah Indonesia, film Indonesia. Salah satunya. Kayaknya urutan ke 10 enggak? Top 10 ya. Oke. Terus bukan hal itu, kritik pun juga memuji para acting semua luar biasa, kayaknya breakthrough banget begitu, ya kan? Terus ketiga juga membawa satu awareness kepada kasus disability, mental disability, yang mungkin juga jarang dengan story kayak begini, ya kan? Jadi saya mau ngulik nih, soalnya saya nonton film ini kan, luar biasa sih, memang actingnya luar biasa banget. Tadi Mas Hanung bilang bahwa Mas itu kekuatannya adalah drama, ya kan? Tapi film ini kan film Anda yang mungkin paling sukses secara box office. Benar nggak saya ngomong begitu? Iya, betul. Benar ya? Iya. Mas Hanung kaget nggak sih dengan responsnya begitu luar biasanya? Iya, saya kaget. Tapi sebetulnya 2 minggu sebelum tayang kan, pada saat saya preview untuk terakhir kalinya gitu kan, saya merasa bahwa ini film ada kekuatannya gitu kan. Ada kekuatan di drama terutama. Artinya saya sendiri yang bikin ya, itu aja sampai merinding, sampai menangis gitu kan. Saya kemudian teringat dengan Habibie Ainun, teringat dengan Ayat Cinta pada saat saya nonton lagi Ayat Cinta gitu kan. Saya ngerasa bahwa kayak saya keluar dari zona kreativitas saya menjadi penonton, terus kemudian ngelihat ini bukan kayak film saya gitu kan. Jadi saya seperti melihat itu loh. Jadi dan saya betul-betul meletakkan diri saya sebagai penonton dan saya betul-betul menangis. Sebenarnya kayak gitu tuh it's like a miracle gitu kan, it's magic gitu kan. Dan tidak semua film saya seperti itu gitu kan. Wait, sorry, saya boleh cut ntar. Jadi artinya ketika Anda melihat final editingnya itu, Anda bisa merasakan bahwa ini akan hit atau nggak hit, bisa merasakan? Bisa merasakan. Bukan final editing ya, final semuanya. Jadi setelah musik masuk, setelah semua. Saya merasakan jadi itu. You sense it with Ayat Cinta, you sense it with Habibie, you sense it with this movie. Ya, Ayat Cinta, rata-rata semua film-film saya yang box office saya merasakan itu. Before go back to Miracle again, jadi artinya kalau Anda bisa merasakan begitu, gimana tuh bisa guarantee bahwa setiap kali next time all the future movies, ya ada formulanya bikin kayak begitu biar jadi magic dan itu nggak bisa. Itu yang saya kejar.
Itu yang saya kira setiap film, tapi beda tetap tetap beda gitu kan. So let's go back to the movie Miracle number 7. Oke, jadi kita tahu bahwa film ini awal dari film Korea. Udah diadaptasi di Turki sebagai ada berapa ya? Ada 7. Ada 7 udahan. Indonesia yang ke-7. Ya, satu kata Amerika juga bikin juga salah. Amerika juga bikin juga. Anda pernah lihat semua versi sebelumnya nggak? Saya hanya melihat yang Turki, Korea pasti ya. Turki, India, sama Filipina. Ya kan? Bagaimana sih Mas Hanung make sure pas film Anda adaptasi Indonesia ini berbeda tapi tetap same with the original. Bagaimana caranya bisa membuatkan satu yang berbeda tapi sama? Sebenarnya susah membuat itu, ya kan. Jadi awalnya tuh saya ketika dapat project ini, kemudian saya baca skenarionya. Setelah saya baca skenarionya, saya menolak untuk menonton semua filmnya. Karena saya tidak mau ada terpengaruh di semuanya. Tapi pada akhirnya sebenarnya saya mikir, kalau saya menolak itu, saya malah tidak tahu kekuatan dan kelemahan dari yang lain-lain. Saya bilang begitu kan. Akhirnya, udahlah, saya menonton dulu. Ya kan, saya menonton. Setelah menonton, ternyata dari semua film itu, spiritnya sama. Yaitu, bagaimana kepengen menunjukkan keburukan hukum di negaranya masing-masing. Korea lebih-lebih gitu kan. Dia di sutradara itu, setelah ketemu, saya konfirmasi ternyata iya. Jadi, dia tuh kepengen protes dengan hukum. Awareness lah. Ya, kepengen protes soal hukum yang membuat rakyatnya, warganya itu tuh kesulitan menjadi korban gitu kan. Sehingga ya korbannya adalah mental disability sama anak gitu kan. Jadi betul-betul dia tuh pengen radikal banget lah gitu kan. Ini loh, hukum lo tuh membuat orang seperti ini dari komunitas yang sangat minoritas seperti ini terhimpit banget gitu kan. Nah, spirit itu mau saya bawa ya kan. Mau saya bawa di sini, itu yang ternyata saya mendapatkan benturan, ya kan? Benturannya apa? Saya tidak bisa bebas mengkritik pemerintah, bebas mengkritik lembaga hukum yang ternyata memang bobrok gitu kan, nggak bisa gitu kan, karena ada undang-undang ITE, ya kan? Undang-undang ITE itu yang membuat saya trauma akhirnya, karena saya pernah masuk penjara, saya pernah masuk pengadilan, nyaris masuk penjara, dianggap salah hanya karena membuat sebuah film gitu kan. Itu hampir 3 kali saya ngelakuin itu dan saya berhadapan dengan polisi, betul-betul berhadapan dengan polisi. Dari situ kemudian saya harus ngapain dengan film ini gitu kan. Tadinya saya kepengen mengadaptasi, pengen berubah berbeda, pengen apa gitu kan, pengen menonjolkan sisi intelektualitas saya, ciri khas saya seperti itu kan. Akhirnya kemudian jadi kayak kalah gitu, kayak nggak ada ruang. Akhirnya ya udah saya apa adanya aja deh. Jadi saya melepaskan itu semua, melepaskan keinginan untuk beda, melepaskan keinginan untuk saya harus terlihat ciri khas saya lah. Saya akhirnya tidak melakukan itu gitu kan. Dan berat sekali sebetulnya. Jadi fokusnya lebih kayak story of humanity-nya aja. Iya, saya udah fokus aja pada si tokoh ini aja. Pada ceritanya, sebenarnya toh ceritanya juga tidak perlu diapa-apain, memang sudah menyentuh. Ya kan dari dari film yang saya tonton itu, dari Turki, dari berbagai macam versi yang saya tonton itu, saya ngerasa filmnya sama, tetap sedih juga, tetap kehilangan juga apa segala. Ya spirit itu yang saya adopsi, ya kan itu. Bahwa kemudian saya kepingin protes tentang hukum apa segala macam gitu kan, ya itu akan dengan sendirinya orang akan tersentuh kok dengan itu semuanya. Tapi gitu. Ini setahu saya kalau di Indonesia bukan kasus real ya, bukan real life ini ya. Ini bukan real life. Di Korea pernah ada kasus yang similar. Iya, Korea pernah ada kasus. Jadi kalau di Korea itu setelah film ini sukses, ternyata ada kasus dan gara-gara film itu maka kasus ini ditinjau ulang. Membantu, ya, kasus ini ditinjau ulang dan kemudian orang yang sudah dihukum 20 tahun ini akhirnya dibebaskan dan diganti dengan uang, ya kan, oleh negara pada saat itu. Jadi ya negara Korea, hukum di Korea bukan saya mungkin jauh lebih baik daripada di Indonesia mungkin gitu. Di Indonesia udah ada itu nggak sih kayak kasus demikian mungkin terkuak gara-gara film ini, ada nggak sih? Sebenarnya enggak, tapi kalau misalnya kasus seorang ayah atau seorang ibu yang membawa anaknya ke penjara, banyak. Itu banyak. Dan tidak perlu diselundupkan, memang sudah open gitu loh. Ada gitu kan. Itu yang bahkan yang aneh, ada seorang istri polisi yang kena kasus dia nggak di penjara, ya kan?
tapi gara-gara ada anaknya gitu kan. Itu kan jadi aneh malahan kan. Sementara banyak sekali napi-napi perempuan yang ke penjara bawa anak, tiba-tiba dia malah nggak dipenjara hanya karena dia seorang istri polisi. Kan ada seperti itu. Kan itu jadi aneh gitu loh. Isunya. Tapi kalau saya nonton film itu memang saya nggak ada, saya lebih fokusnya pada hubungan orang tua sama anaknya sih. Jadi yang lebih menggacor itu adalah film itu bukan masalah isu daripada criminal system atau hukum sistemnya sih gitu. I think people get touched by itu yang utama. Itu yang utama dan itu yang diminta, bukan diminta. Itu yang memang spirit yang diciptakan oleh sutradara originalnya itu seperti itu. Jadi saya pengen menciptakan kehangatan hubungan antara bapak sama anak di film ini. Jadi itu buat yang utama, bumpernya itulah. Baru kemudian unsur-unsur yang lainnya itu di belakangnya. Kalau ininya nggak kedapat, maka hal-hal yang subteksnya nggak akan kebaca semuanya. Dan yang saya impresnya juga begini ya Mas ya, kan emang ada tokoh utamanya si Vino ya namanya ya, kan aktor yang main si Dodo ya. Dan anak perempuannya ya, artis cilik ini. Ini kan betul tokoh utamanya 2 orang ini. Tetapi saya melihat film ini sebagai ensemble cast gitu loh. Di mana ada siapa Indra Warkop, ada Dewi Sumargo, Rigetti, semua tuh muncul semua jadi bagus juga. Jadi bukan cuma satu orang tapi tahu jadi everybody is like really menonjol juga begitu loh. Itu gimana sih membuat that kind of collaboration so well sampai semua bisa menonjol gitu loh Mas. Masing-masing punya kapasitas. Ya, semua karena konsepnya dulu, ya kan? Karena konsep dulu baru kemudian itu bisa hadir karena memang ada kanvasnya dulu gitu kan. Jadi di Korea ada kanvasnya memang di luar penjara itu semua manusia itu jahat. Tapi ketika di dalam penjara bersama orang-orang yang dianggap jahat itu, tapi dia menemukan keriangan di situ. Itu yang saya adopsi, ya kan? Perasaan itu yang saya adopsi. Cuma kalau di Korea penjaranya dibuat nice, dibuat lucu gitu loh, warna-warni segala macam. Sementara di saya buat suram, saya buat kelam gitu kan. Jadi orang menyebutnya itu realistis gitu kan, padahal enggak gitu kan. Penjara-penjara sekarang udah bagus-bagus. Saya datang ke beberapa penjara untuk hunting lokasi kan. Saya ngeliat, oh my god, ini penjara lucu banget sih. Dan saya bersih, benar-benar bersih sekali gitu kan. Jadi ketika saya pakai tempat ini gitu kan, orang tidak akan percaya bahwa ini adalah penjara gitu kan. Karena itu makanya saya meng-create penjara. Saya membuat ngeset sendiri penjara dengan imajinasi saya bahwa penjara itu memang suram, kelam, terus kemudian kumuh gitu kan. Tetapi di tengah kekumuhan dan kekelaman itu ada manusia-manusia yang baik, lucu, yang disalahkan oleh oleh orang normal, orang yang di luar penjara. Yaitulah orang kayak Pak Indro, segala macam. Jadi pada saat saya ditanya sama produser saya untuk ini siapa nih orang-orang yang main di sini? Saya bilang saya mau itu pelawak semua yang ada di situ. Gitu. Oh, itu pelawak semua? Pelawak semua. Ya, saya tahu kan cuma si Indro sama si Regency pelawak, yang lain itu pelawak semua? Itu pelawak semua, kecuali dua. Ya, siapa namanya? Bahkan si Tora itu memang orang yang sudah dikenal lucu memang. Ya kan, itu Tora. Jadi yang nggak lucu itu hanya si Brian Domani. Makanya dia kan stres dia pada saat di casting di sini kan bahasa Indonesia juga masih limit dia kan terbiasa dengan bahasa Inggris dan dia harus melucu. Dia bingung dia harus bagaimana itu gitu kan. Gitu. Itu syutingnya di mana di lokasi itu yang penjara? Penjara setnya. Penjara set di studio di Cibubur. Oh, itu studio. I see. Oh, itu nggak ada penjara beneran gitu bukan? Kalau penjara benerannya yang balon, yang pas balon itu, yang di luar itu eksterior dan penjara itu di penjara Cikarang, Lapas Cikarang. I see. Oh, tapi dalam itu semua pakai set doang aja ya Mas ya? I see, oke. Jadi sekarang kalau Mas sudah melihat hasilnya nih ya, dari tadi katakan kritik, audiens semua udah benar ini puas dong Mas? Puas ya, gimana ya? Justru malah melampaui ekspektasi. Jadi ekspektasi saya waktu itu, wah ini film ini nih kayaknya ya paling laku ya paling 1 juta penonton gitu. Jadi ketika ini melampaui 1 juta, 1 juta dalam 4 hari ya, 1,2 juta dalam 4 hari, saya langsung wah ini udah di luar ekspektasi. Karena jadi banyak orang nangis itu ya bikin itu. Apa? Banyak orang nangis sih kayak bikin itu. Iya itu mungkin. Tapi soalnya aneh juga karena saya juga membuat film judulnya Just Mom. Ya kan, orang ketika nonton itu sama keluarnya nangis, ingat ibunya, langsung telepon ibunya, gitu kan. Tapi tidak se. Why? Then why is the factor? Nggak tahu. Ya mungkin waktu itu Just Mom
karena tidak ada faktor brand. Kan brandnya bukan brand film yang sudah laku duluan kan, ya kan. Ya, jadi original, benar-benar original. Jadi dan juga saya tidak ada biaya marketing, ya kan. Kalau original story begitu harus dipush dengan biaya marketing yang besar gitu kan. Nah karena itu dan tayang pada saat Indonesia masih pandemi, jadi ya. Banyak faktor berarti. Banyak faktor gitu kan. Ya, dan sekali lagi menarik juga adalah tadi Anda bilang ya bahwa ini sebenarnya banyak komedian di sana, tetapi bisa touching. That is also very interesting. Ya, dan itu adalah formula yang memang ada di Indonesia yang yang diminati itu seperti itu. Gitu ya? Jadi di dalam drama itu harus ada banyak unsur. Ada unsur lucu itu terutama. Setelah unsur lucu itu pasti unsur dramanya ada romance-nya gitu kan, dan juga ada ketegangan. Nah, ketegangan itu bisa dari action, bisa dari situasi, bisa dari makanya ketegangan yang pada saat dia ditangkap itu kan itu sangat tegang sekali kan, ditangkap terus kemudian dihajar segala itu kan benar-benar sangat menegangkan sekali kan. Dia persidangan itu kan menegangkan sekali. Jadi harus ya kayak paket lengkap gitu kan. Beli dengan harga sekian, tapi dapatnya banyak. Nah, itu seperti itu. Ayat Cinta juga seperti itu, Habibie Ainun juga seperti itu, gitu loh. Mas, saya harus tanya ini karena saya perhatikan ini udah terjadi di Amerika, di Hollywood. Di mana misalnya contohnya kita bilang ini film tentang orang autis atau mentally disabled, aktornya harus yang juga mentally disabled. Misalnya pemain karakter adalah seorang gay, aktornya harus yang gay. Sekarang kan di Hollywood kayak di Hollywood kan, benar nggak sih? Nah di Indonesia apakah juga mulai ada tren kayak ada inclusiveness-nya? Misalnya contohnya karakter ada seorang Papua, aktor harus Papua, karakternya autis, orangnya juga harus dikit-dikit ada mental disabled. Ada nggak mulai tren demikian progressiveness-nya? Sebetulnya gimana ya? Ada yang melakukan yang seperti itu, tapi rata-rata film-film seperti itu film yang bukan untuk kepentingan komersial, tapi untuk kepentingan festival gitu. Jadi menggunakan pemain aslinya gitu kan. Itu namanya disebut menganut neorealism gitu kan. Realisme tapi yang betul-betul yang benar-benar realis gitu kan. Jadi aktornya bukan aktor bintang, tapi aktornya yang langsung itu, ya kan. Tapi untuk di ranah industri, ranah komersial sepertinya masih jarang yang seperti itu. Kecuali untuk yang misalnya gay gitu kan. Kalau gay gitu kan terlihat betul kalau orang yang tidak gay itu memerankan gay itu terlihat gitu. Ya kan, karena itu makanya pada saat saya membaca catatan Si Boy atau peran Emon gitu kan. Kalau dulu aktor gitu kan, kayak Dedi Petet gitu kan, dia aktor gitu kan. Dan memang Dedi Petet memang luar biasa sih memainkan. Nah, saya memang berusaha untuk nyari aktor untuk bisa memainkan sebagai gay gitu kan. Cuma setelah saya casting di beberapa pemain segala macam, nggak believable gitu loh. Akhirnya kemudian saya nyari yang memang nggak tahu ya kan, saya nggak pernah nggak pernah. Ngerti. Ya, saya tahu nggak, tapi seenggaknya dia punya kebiasaan lah, saya bilang gitu. Dia punya kebiasaan untuk ngondek istilahnya gitu. Jadi saya menggunakan itu. Soalnya kalau di Hollywood itu kan lebih banyak ada konsep bukan hanya masalah acting biar real, tapi lebih inklusif gitu loh. Biar ada kerjaan buat orang-orang yang minoritas ini gitu loh, Mas. Sebetulnya itu menarik, ya kan. Tapi memang sulit. Pasti. Sulit. Juga Kalau misalnya orang yang punya kebutuhan khusus itu misalnya seperti tunawicara, ya kan, itu masih memungkinkan. Tetapi kalau menyangkut ke mentality, it's harder. Itu agak susah. Pasti. Karena kan kita harus berkomunikasinya kan susah. Tapi kalau yang lain misalnya kayak itu lebih baik. Saya pernah mendapatkan tawaran untuk membuat sebuah film itu seorang atlet Paralimpik ya kan, yang dari desa sampai kemudian dia akhirnya menjuara itu. Saya nggak bisa nyari aktor, tapi saya kepingin mencari orang itu. Kalau Paralimpik yang artinya yang tidak menyentuh yang tidak menyentuh mental intelligence. Mental dan intelligence itu mungkin lebih mudah. Tapi kalau udah ke intelligence, bahkan I Am Sam saja membutuhkan seorang sangpen untuk melakukan itu. Siapa sih idola saudara Mas Hanung di seluruh dunia ini?
Kalau saya tuh banyak berbagai negara saya punya. Oke, Amerika saya nggak, kalau misalnya Anda bilang Eropa saya juga nggak tahu, atau Tokyo saya nggak tahu. Kalau Amerika bisa Pak Amerika. Kalau Amerika itu, aduh, saya Christopher Nolan itu pasti, ya kan, Christopher Nolan, Steven Spielberg, terus sekarang ini saya lagi suka sama Christopher Nolan sama James Cameron. Oh, oke. Itu aja Because you like otaknya big, aja. you like big Kalau things. dulu sih kayak siapa namanya Francis Ford Coppola gitu. Kayak film Godfather tuh sampai sekarang tuh selalu saya tonton gitu kan. Gitu-gitu sih sebetulnya kalau Amerika ya. Oke, kemarin itu ada isu ya di Indonesia, Mas. Ada satu sutradara, kita nggak usah sebut namanya, dia di mana dia di accuse ya bahwa dia tuh sangat abusive kepada dia punya cast. Ya kan, mungkin Mas juga tahu story itu, ya kan? Saya ada di sana. Itu soalnya produksi yang saya ada di situ gitu kan. Tapi pada saat kejadian itu saya tidak ada di situ. Dia apa ceritanya? Bener apa nggak bener, Mas? Kalau ada di sana boleh ngomong, boleh share dong. Enggak gini, pada prinsipnya yang namanya memukul atau mendorong apapun lah, boleh. itu nggak bisa dong. Intinya itu dulu ya. Intinya itu dulu. Tapi itu yang terjadi kan? Nah, soal terjadi itu apa tidak, ya kan? Saya menelpon Astradanya yang ada di situ. Karena kejadian itu hanya ada 3 orang katanya, sutradara, korban, sama si Astrada itu. Saya menelpon gitu kan. Saya menelpon karena saya ada di situ gitu loh. Dan itu 1 hari setelah kejadian saya ada di situ. Pada saat satu hari setelah kejadian itu situasinya fine. Sampai kemudian mereka senang-senang bareng sama krunya sampai kemudian ini aneh, yang aneh buat saya. Pada saat saya datang kan saya udah telat gitu kan. Karena mereka bilang saya harus datang ke situ sebelum matahari terbenam. Dan saya datang ke situ jam 5.30, which is matahari sudah mulai terbenam. Saya udah ngerasa bersalah. Tapi ketika saya masuk, semua kru dan saudara sedang berjoget. Ya kan? Bahkan kata si Astradanya, si korban juga ikut berjoget di situ. Gitu kan? Terus saya sampai ngerasa bahwa ini kok produksi kok enak banget sih gitu kan. Saya bilang sama sutradaranya gitu kan. Ayo, katanya mau syuting gitu kan. Nggak enak lah, ini mereka lagi pada senang-senang gitu kan. Kalau saya, udah saya bubarin nih. Karena sutradara, ayo kerja gitu, pemainnya udah datang. Tapi sutradaranya enggak, ini oke dong gitu kan. Nah, baru kemudian setelah berapa hari gitu kan, tiba-tiba wah ada pemukulan, penamparan, segala macam. Saya telepon sama Astradanya dong. Apa yang terjadi sih sebetulnya gitu kan. Mukul atau enggak? Udah, sesimpel itu. Lu ada di situ kan, gua ada di situ. Mukul apa enggak? Gua ngelihat iya gitu. Gua ngelihat itu udah no kamu. Gua ngelihat mukul gitu kan. Tapi ya itu dia. Tapi memang ada kejadian yang kejadian yang memang membuat orang itu bisa kesel banget. Sehingga akhirnya memicu emosi itu. Ya, gitu. Nah, tapi dia menceritakan kejadian itu. Tapi kan rule tetap aja mau. Oh iya. Makanya saya tidak menceritakan penyebabnya kan. Tapi memang saya menekankan bahwa ya apapun itu yang namanya mau mukul, mau dorong apa segala macam, physical itu memang tidak diperbolehkan. Udah, sebetulnya saya tidak mau bicarakan soal pemukulan apa segala macam. Sebetulnya masalah ini itu selesai kalau misalnya semua menyelesaikan secara baik-baik saja. Musyawarah, udah gitu kan, udah selesai. Artinya tidak perlu sampai ke sosial media apa segala macam gitu kan. Karena buat saya itu melibatkan orang lain yang di luar itu untuk menjudge situasi yang mereka tidak tahu. Benar, setuju. Jadi kan akhirnya korban itu yang bicara keluar kan? Bukan korbannya, bosnya korban. Si bosnya korban, di mana bosnya itu tidak ada di lokasi. Jadi dia mendengar pengakuan dari si korban itu. Buat saya ya kenapa sih tidak dibicarakan saja. Sebegitu ujian, kecuali misalnya memang tidak mendapatkan keadilan banget oleh produser atau apa, baru kemudian. Sorry Mas Han, tapi saya baca sutradaranya itu punya account ya, Instagram media. Pasti tulis itu minta maaf, tapi kesannya membela diri tetepan loh. Loh, ya kalau membela diri kan pasti semua orang membela diri. Saya kan maksudnya kalau misalnya dia benar-benar feel like udah sorry, apalagi udah masuk social media bagaimana. Mesti kan benar-benar ada
sorry, oke, that's it gitu loh. Tapi nggak mencoba membela dirinya gitu loh. Oh iya, Nah, kalau itu memang hal yang lain. Artinya itu udah sikapnya sutradara itu memang. Ada dikit Ada egonya dia, ada kesombongan. Ya itu memang ada mistake di sana juga. Iya, memang itu juga. Artinya memang maksudnya itu hal yang lain ya. Yang lain yang saya bicarakan tadi. Yang saya bicarakan tadi itu adalah konteksnya bahwa kenapa itu tidak dibicarakan saja di tingkat internal dan kenapa harus menjadi viral dan my gitu question kan. is, apakah ada pembicaraan antara saudara sama korban tersebut sebelum terjadi viral dari bosnya yang muncul di sosial media itu, ada nggak? Saudara minta maaf gitu contohnya. Kalau menurut si asistennya, menurut si asisten itu sudah ada pembicaraan, ya kan? Tapi pembicaraan itu apakah sampai menyentuh hati? Ya, nggak tahu. Kita juga nggak tahu gitu kan. Tapi anyway, apapun ketika sudah menjadi viral, ya seharusnya sikap si sutradara itu udahlah minta maaf saja, kan gitu kan? Sudahlah minta maaf saja gitu kan. Ya tapi memang menarik. Memang ya gimana ya? Kembali ke orangnya juga sih sebetulnya. Oke. Ya kan, saya tidak mau membahas menjelek-jelekan dia masa lalunya dia, meskipun banyak sekali orang-orang yang muncul yang memunculkan kenapa baru sadar sekarang, dulunya kan juga begitu apa segala macam. Saya nggak mau bicara begitu. Jadi saya berusaha untuk menempatkan diri saya sebagai orang yang memang saya nggak ada di sana. Saya meskipun ada di sana, tapi saya nggak melihat secara langsung. Jadi saya nggak mau, saya tidak mau sok tahu dengan itu semua. Tapi Mas Hanung perhati ya, sekarang ini di mana-mana di seluruh dunia saya perhatikan kalau satu film keluar itu sekarang itu juga ada banyak behind the scene dramanya. Kemarin kan yang Don't Worry Darling yang di Amerika muncul banyak banget drama tentang Olivia Wilde dan segala macam kayak begini. Terus sampai ada insiden kecelakaan menembak apa segala macam itu kan. People ternyata juga kepo dan suka banget dengan drama-drama behind the scene dan itu memang karena memang sosial media ya. Karena itu makanya banyak sekali sekarang aturan-aturan di dalam syuting untuk tidak boleh upload, tidak boleh membawa handphone, karena di set harus sudah di shutdown apa segala macam. Itu karena memang udah sosial media soalnya susah sekali untuk Oke. Mas, jadi Mas sebagai sutradara, artinya kan tuh adalah Anda yang in charge dari satu project, satu film ini ya Mas ya. Di zaman sekarang, yang dimana orang bisa pahamin kalau sesuatu ada satu kata-kata masalah keluar aja. Bisa tiba-tiba ditwist loh, bisa berbeda maksudnya daripada actual penyampaiannya. Ya, benar itu kan? dia. Jadi, terutama generasi kita joke-in ya. Generation Z itu yang lebih sensitif, lebih yang gampang marah dan segala macam. Itu joke-nya kan sudah kemana-mana. Gimana sih Mas Hanung itu, apakah Mas mengubah Anda punya cara ngomong, mengubah Anda punya sutradara film, jangan gampang marah-marah, jangan gampang emosi. Ada pada akhirnya begitu. Efek juga pada Anda. Efek juga begitu. Jadi lebih hati-hati sekarang kayak begitu. Bisa karena itu atau mungkin juga karena memang masa saya memang umurnya udah buat apa gitu kan. Gitu. Tapi memang kayak generasi sekarang memang lebih pada generasi yang berbeda ya dengan generasi saya. Kalau generasi saya gitu, saya pernah loh magang di produksi Jepang yang ada di Indonesia gitu kan. Saya pernah gitu kan. Itu betul-betul pada saat coffee break, pada saat kerja dia kerja, dan ketika dia mengalami kesalahan dipukul, betul-betul dipukul. Dan itu di depan saya. Betul-betul ditampar, nggak laki-laki, nggak perempuan. Pak ditampar gitu. Itu di depan saya. Jadi tapi itu nggak tahu ya, itu jadi ukuran atau tidak kan juga kita juga. Tapi benar-benar di depan saya itu betul-betul ditampar gitu kan. Sampai pada saat itu saya kemudian ngelihat kan, ngobrol-ngobrol dengan dengan krunya Jepang juga gitu kan, bahwa ini biasa kerjaan itu. Itu malah belum itu mah biasa-biasa aja gitu kan. Ada yang lebih parah dari itu gitu kan. Jadi Anda melihat lebih worse lah ya. Gitu kan. Terus saya berasumsi kan dong dengan orang-orang Indonesia gitu kan. Jangan-jangan itu ya yang membuat Jepang jadi maju banget pada saat itu gitu kan. Jadi disiplin kerjanya apa segala macam. Apakah itu seperti itu? Tapi kita juga masih ragu gitu dengan itu semua. Tapi memang pada saat itu di masa-masa saya gitu kan, kalau ada kesalahan memang begitu. Jadi senior-senior saya memaki-makinya kayak apa. Terus kemudian nyuruh push up lagi gitu kan. Saya berada di dalam sebuah sanggar teater yang kalau saya kayak telat, nggak disiplin, push up saya.
Saya juga dulu sekolah kayak begitu di SD. Iya, gitu. Push up harus Push up sekuat jam gitu kan. mukulnya pakai apa itu yang pentong itu yang buat sampah itu dipentong. Iya, pada saya juga SD gitu kan. Cuma kayak begitu. SD gitu kan, tangan saya kukunya nggak dipotong, dipukul. Iya, bener, Ketika saya dipukul, pulang ngaduin ke bapak saya gitu kan. Bapak saya mukul saya gitu malah. Ya kan, cengeng banget kamu salah. Sekarang beda. Dimarahin gurunya sama orang tuanya. Dimarahin, ditonjok-tonjokin sama orang tuanya, dilaporin polisi segala macam. Tapi kita harus adjust dong. Kita nggak bisa menerapkan zaman dulu punya ke anak-anak muda sekarang nggak bisa. Saya juga nggak tahu. Ya, saya juga nggak. Bahkan ketika saya ngelihat anak saya juga digituin, saya akan datengin sekolah. Ya, itu dia. Nah, Jadi ini tim saya juga anak-anak Gen Z nih, makanya juga harus lebih nyantai sayanya. Ya kan? Jadi memang situasi memang sudah berubah. Jadi makanya kalau dari generasi saya gitu kan, orang-orang dari generasi saya juga bingung saya harus bersikap seperti apa gitu. Karena susah dikerasin dikit gitu kan. Wow, udah langsung. Anak-anak sekarang tuh kalau udah dikerasin dikit, udahlah cabut lah, aku udah di kerjaan ini gitu. Oke, Mas, ini pertanyaan terakhir, Mas. Di luar film yang Mas sendiri pernah produksi ataupun sutradara ataupun pokoknya nggak involve sama sekali ya. Yeah. What is your most your favorite Indonesian movie yang kamu benar-benar wish, I wish that is my project gitu. Indonesia film ya. Sebetulnya semua sudah saya coba sekarang, ya kan. Baik, baru-baru ini kan saya membuat film Gatot Kaca gitu kan, superhero juga kan gitu. Genre yang belum pernah saya pegang gitu kan. Dan saya puas sekali gitu kan. Artinya puas itu dalam pengertian saya bisa engage banget dengan produknya gitu kan. Dan saya bisa mendirect langsung gitu kan. Itu, dan saya cukup puas gitu kan. Memang hasil yang didapatkan tidak sefantastis yang ada di Miracle ini, ya kan. Tapi kalau melihat bahwa apa yang saya memang pernah punya harapan bahwa kelak, ya kan, saya akan membuat sebuah film yang itu mungkin film terakhir saya gitu kan, yaitu film Mahabharata. Wow, ambisius sekali. Sangat ambisius memang. Jadi kenapa? Karena itu cerita itu it's like kayak cerita hidup kita gitu loh sebetulnya. Bicara tentang baik dan buruk, jahat dan baik, itu tapi dalam perspektif yang lebih dalam gitu kan. Orang sekarang melihat bahwa orang jahat itu adalah jahat gitu kan. Orang baik adalah baik gitu kan. Tapi di Mahabharata, di dalam kejahatan itu ada kebaikan, di dalam kebaikan ada kejahatan gitu kan. Jadi kita seperti dihadapkan pada lu berada di pihak mana sih gitu kan. Dan hidup itu kan seperti itu. Tiba-tiba kita ngerasa bahwa yang namanya polisi itu baik gitu kan, melindungi kita, tapi ternyata kita dihadapkan, oh gila, bisa membunuh sebegitunya dan tidak terungkap sampai hari ini gitu kan. Itu kan membuat kita kan jadi bingung gitu kan. Terus ada sebuah lembaga, ya kan, katanya lembaga anti korupsi gitu kan. Ternyata di sininya ya kan tebang pilih orang. Itu kan membuat kita kan jadi sebenarnya yang baik mana, yang buruk mana. Dan itulah sebetulnya kan Mahabharata. Kalau kita mengkaji Mahabharata, ya kan, di dalam diri Kurawa ada kebaikan, di dalam diri Pandawa juga ada sifat angkuh, sifat pengen menunjukkan diri, sifat yang merasa dirinya paling bersih atau paling baik di antara semua. Buat saya itu menarik. Itu menarik gitu kan. Dan cuma Mahabharata sih yang bisa menghadirkan itu semuanya itu. Well, semoga itu masih lama banget filmnya, karena kan itu kan the last film kamu kan, jadi hopefully masih lama banget lah, jangan cepat-cepat itu. Tiba-tiba kalau setelah ini terus ada yang aku mau membiayai sekarang, ya udah. Tapi it will not be your last film lah ya Mas ya. But it's amazing, Miracle is amazing, and next project ada Catatan Si Boy ya kan, remake-nya, dan juga ada horror film ya Mas ya. Sedang mencoba-coba. Ya. Oke, Mas, it's always nice to see you. Thank you so much ya guys, thank you Mas Hanung.